Silakan. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih juga rekan-rekan panitia yang mendampingi bertugas. Baiklah, saya akan memulai. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Herma Rusdianawati selaku pembawa acara hari ini mengucapkan selamat datang kepada para peserta webinar 2 Komunitas Belajar Kreasi 01 Wonogiri dengan tema berbagai praktik baik kupas tuntas pelatihan mandiri aksi nyata di platform Merdeka Mengajar dan penilaian angka kredit bagi guru yang diselenggarakan oleh tim kreatif konten pendidikan dan pembelajaran Suprayon 01 Kabupaten Wonogiri bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri serta MKKS Suprayon 01 Kabupaten Wonogiri. Untuk menyambut antusias acara hari ini, kami mohon izin Bapak Ibu peserta webinar untuk mengantarkan jalannya webinar praktek baik pada siang hari ini, Selasa 5 Maret 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Riyadni SPD MPD selaku Ketua MKKS Suprayon 01 Wonogiri sekaligus Kepala SMP Negeri 7 Wonogiri. Yang kami hormati Bapak Udi Sri Mariatmo SPD MPD selaku Ketua Tim Kreatif Konten Pendidikan dan Pembelajaran Suprayon 01 Wonogiri. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Tarmo MPD selaku Kabid PTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri sekaligus sebagai narasumber kita pada siang hari ini. Yang kami hormati pula narasumber kita yang kedua Bapak Uyi Suyanto SPD SD MPD selaku Kepala Sekolah Penggerak SDN 2 Sambirejo sekaligus sebagai penelaah aksi nyata di PMM. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru peserta kegiatan webinar berbagai praktik baik, kupas tuntas pelatihan mandiri aksi nyata di PMM dan penilaian angka kredit pada room meeting aplikasi Zoom maupun melalui channel YouTube Kreasi 01 Wonogiri. Mengawali kegiatan hari ini, marilah kita panjatkan puji. Dari tempat yang makmur, marilah kita panjatkan syukur kepada pemilik alam semesta, pencipta insan di dunia, pembolak-balik hati manusia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenangnya sholawat, sucinya salam, semoga tercurah tanpa pernah padam kepada rahmat pemuka alam, pemuhasabah dari yang awam, pahlawan revolusi Islam, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, marilah kita mulai acara pada siang hari ini. Namun sebelumnya, perkenankanlah kami membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada siang hari ini. Susunan acara webinar 2 Komunitas Belajar Kreasi 01, Selasa 5 Maret 2024 sebagai berikut. Acara pertama yaitu pembukaan. Acara kedua mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Kreasi. Acara ketiga, laporan Ketua Panitia yang diwakili oleh Ketua Tim Kreatif Konten Pendidikan dan Pembelajaran Kombel Kreasi Suprayon 01 Wonogiri, Bapak Budi Sri Mariatmo SPD MPD. Acara keempat, sambutan, arahan dan sekaligus pembukaan kegiatan oleh Ibu Riyadni SPD MPD selaku Koordinator Kombel dan Ketua MKKS Suprayon 01 Wonogiri. Acara yang kelima yaitu acara inti paparan narasumber oleh Bapak Dr. Andes Tarmo MPD dan Bapak Uyi Suyanto SPD SD MPD yang akan dimoderatori oleh Ibu Sri Nurhasanti SPD MPD. Yang keenam, informasi dari panitia, kemudian yang ketujuh, penutup. Demikianlah susunan acara pada siang hari ini. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, terima kasih. Semoga dengan lantunan bismillah tadi, acara demi acara dapat terlaksana dengan baik, tanpa halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara kedua, yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan lagu Mars Kreasi. Pada rekan yang bertugas, kami persilahkan. Mati. Cek, bisa didengar Bu Santi, Pak Gatot? Ya, bisa. Bisa. Tapi lagunya mati nih tadi, Mas. Ya. Lagunya tidak terdengar. Lagunya mungkin cek sound. Coba di screen ulang lagi Pak Gatot. Lagu Indonesia Rayanya Pak Gatot. Jadi tinggi. Sinyal tadi ya. Bisa diulang lagi. Ya, sudah sekarang.
Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian telah kita pendengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Mars Kreasi agar senantiasa menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme dalam diri kita. Bapak Ibu peserta webinar memasuki acara ketiga yaitu laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Kreatif Konten Pendidikan dan Pembelajaran Kombel Kreasi Suprayon 01 Wonogiri kepada Bapak Budi Sri Maryatmo, SPD, MPD, kami persilakan. Nggih, terima kasih Bapak Ibu. Cek sound suara terdengar nggih. Ya. Terdengar Pak Budi. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Bidang PTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, Bapak Dr. Andes Tarmo MPD, yang kami hormati Ketua MKKS Suprayon 01 Wonogiri dan beliau juga sebagai koordinator Komunitas Belajar Kreasi 01 Wonogiri, Ibu Riyatmi SPD MPD, yang terhormat narasumber yang luar biasa juga pada kesempatan siang hari ini, Bapak Uyi Suyanto SPD SD MPD, yang juga beliau sebagai penelaah aksi nyata dan juga pengajar praktik guru penggerak angkatan 4. Yang saya hormati juga peserta webinar berbagi praktek baik kupas tuntas pelatihan mandiri aksi nyata
di platform Merdeka Mengajar dan penilaian angka kredit guru. Pertama-tama tentunya marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan siang hari ini diberikan kita kesehatan, tentunya silaturahmi bersama dalam komunitas belajar kreasi 01 Wonogiri secara daring, tetapi tetap semangat kita luar biasa dalam mengikuti kegiatan berbagi praktek baik ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan Ibu Ketua MKKS, saya laporkan bahwasannya dalam tahun 2024 ini komunitas belajar kreasi 01 Wonogiri yang merupakan tim kreatif konten pendidikan dan pembelajaran Subrayon 01 Wonogiri di hari ini sudah melaksanakan kegiatan. Selama 1 tahun kita programkan kegiatan yang kedua dengan mengambil tema nanti berbagi praktek baik, kita akan kupas tuntas tentang pelatihan mandiri aksi nyata di PMM. Ini merupakan bukti nyata kita, Ibu Ketua MKKS dan Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita sebagai guru khususnya di Kabupaten Wonogiri tentunya akan meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di Kabupaten Wonogiri. Tentunya sesuai dengan visi Kabupaten Wonogiri, yaitu Wonogiri yang maju, mandiri dan sejahtera, Gonya Wiji Sesarengan Bangun Wonogiri. Itu memang tujuan kita. Lalu yang kedua saya sampaikan bahwasanya peserta kegiatan ini juga luar biasa, artinya kuota 200 yang sudah kita tawarkan, tetapi di sini sudah hampir mencapai 300, jadi 270-an sekian. Ini merupakan prestasi kita dan dipercaya oleh paling tidak Bapak Ibu di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kabupaten Wonogiri. Bagaimana kontribusi tim kreatif dari Subrayon 01 memberikan praktik baik ini tadi. Lalu yang ketiga tentunya saya sampaikan bahwasannya nanti yang mengikuti kegiatan ini Ibu dan Bapak Ibu sekalian, nanti ke depan akan menjadi motor penggerak di sekolahnya masing-masing. Nah, ini terkait dengan aksi nyata, karena tentunya aksi nyata ini harusnya ada dampaknya terhadap peningkatan mutu pendidikan. Jadi kualitas pendidikan pembelajaran di kelas. Nah, nanti dari narasumber bisa menyampaikan triknya seperti apa aksi nyata itu nanti, dan tentunya muaranya pada pembelajaran yang berpusat pada murid, pembelajaran yang menyenangkan di generasi Z ini. Lalu saya sampaikan juga Bapak Ibu sekalian, tentunya kita mengikuti pelatihan ini juga tidak terlepas dari peningkatan pengembangan kompetensi kita, baik kompetensi yang nanti yang akan kita nilaikan di e-kinerja. Jadi e-kinerja yang terimplementasi kemarin terintegrasi di PMM. Nah, ini merupakan wujud kami karena kemarin dari aksi nyata Bapak Ibu juga belum banyak, baru 2 atau 3 aksi nyata. Lah dengan adanya pelatihan ini nanti, nah Bapak Ibu bisa meningkatkan aksi nyata di sekolah masing-masing, di komunitas belajar itu nanti menjadi penggerak Bapak Ibu guru yang lain, dan nanti tentunya akan mendapatkan sertifikat atau mungkin pemenuhan dari RHK-nya untuk penilaian kinerja, dan nanti dampaknya juga akan ke penilaian angka kredit guru. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan Ibu Ketua MKKS dan Bapak Ibu sekalian. Dan kami tentunya dari komunitas belajar kreasi 01 Wonogiri dalam melaksanakan kegiatan, dari perencanaan, dari pelaksanaan, dari mungkin nanti akan adanya refleksi seandainya ada kegiatan kami atau mungkin hal-hal yang sekiranya kurang berkenan, kami juga minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian. Dan di sesi akhir Bu Riyadmi dan Bapak Ibu sekalian, saya ada pantun. Nah, ini karena juga pantun itu sekarang menjadi kewajiban. Nah, ini saya satu pantun saja Bu, memberi motivasi mungkin Bapak Ibu yang lain. Jangan lupa cakepnya nanti ya.
Terima kasih, ini nanti cakepnya nanti. Pantun kami ini ya yang saya persiapkan untuk memotivasi. Iya. Kreasi 01 Wonogiri, wadah komunitasku. Cakep. Pendidikan yang maju menjadi salah satu motoku. Mari bersama bergerak bangun bangsaku, wujudkan Indonesia emas demi negeriku. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi yang sudah memfasilitasi kami ya untuk mengadakan webinar series 2 ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, acara keempat yaitu sambutan dan arahan oleh Ibu Riatmi SPD MPD selaku Koordinator Pembel dan Ketua MKKS Suprayon 01 Wonogiri sekaligus pembuka kegiatan webinar kita pada kesempatan kali ini. Kepada Ibu Riatmi SPD MPD kami persilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Pak Kepala Bidang PTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, Bapak Dr. Andes Tarmo MPD. Yang saya hormati, lebih mudah enggak apa-apa nih, Mas Uyi atau Bapak Uyi Suyanto, SPD, SD, dan MPD selaku narasumber di kegiatan ini, dan tadi sudah disebutkan selaku praktek guru praktek atau apa Pak? Dan selaku di aksi nyata, penelaah aksi nyata, dan satu lagi Pak Budi, dia itu selaku sekolah penggerak, luar biasa, luar biasa betul, Mas Uyi. Kemudian yang terhormat juga Bapak Budi Sri Mariatmo SPD MPD selaku Ketua Tim Kreatif 01 dan para pengurusnya, dan Bapak Ibu guru semuanya yang berbahagia. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu atau telah melimpahkan rahmat, hidayahnya, inayahnya pada kita, sehingga insya Allah di hari nanti kita dapat mengikuti kegiatan ini dengan lebih baik dan lebih benar. Sholawat dan salam kita haturkan ke Nabi besar kita, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhir zaman nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur, alhamdulillah, hari ini tadi panjenengan sudah menyelesaikan kegiatan PSTS nih, penilaian sumatif tengah semester genap di hari kedua. Semoga di hari pertama dan kedua itu tidak ada halangan, berjalan lancar, aman, dan semoga hasilnya nanti meningkat dari kemarin. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya Bapak Ibu, hari ini nanti panjenengan mau berkegiatan atau mengikuti acara webinar berbagi praktek baik, kupas tuntas, pelatihan mandiri, aksi nyata di PMM, dan penilaian angka kredit. Aksi nyata, Pak Uyi, itu Bapak Ibu guru sudah menyusun dulu di bulan Januari, merancang 32 poin itu, antara lain saya yakin menyertakan kegiatan aksi nyata. Demikian juga guru di sekolah kami. Itu ada yang merencanakan 4 kegiatan, ada yang 3 kegiatan, ada yang 2 kegiatan, ada yang 1 kegiatan. Mengapa kok berbeda-beda? Dan itu sampai hari ini tadi, kemarin juga sudah ada yang bercerita, di aksi nyata saya kok belum disetujui sama sekali. Begitu saya mendengar Pak Budi tadi bercerita, wow, ternyata prosesnya luar biasa, nggih, Pak Uyi.
Dan kemarin juga ada yang ngomongin, Bu, apa saya ganti aja ya Bu RH-nya loh. Yang diganti apa? Yang aksi nyata itu belum disetujui itu Bu sampai sekarang. Padahal beliau sudah mengupload 3 kali aksi nyata. Kan dengan harapan 3 itu disetujui akan mendapatkan poin 24. Karena setiap aksi nyata kan ada poinnya 8 nggih. Jadi itu ternyata belum dan luar biasa prosesnya Mas Uyi. Nanti kita tunggu bersama nggih Bapak Ibu. Semoga nanti dijelaskan sehingga kita bisa mengirim aksi nyata kemudian disetujui oleh kementerian begitu. Dari kegiatan yang sudah direncanakan oleh Bapak Ibu guru, dimulai dari penyusunan rencana di bulan Januari, kemudian di bulan Februari itu ada persiapan observasi, di bulan Maret ada observasi. Nah, kapan untuk menyampaikan aksi nyatanya? Aksi nyatanya bisa disampaikan mulai bulan Januari, jadi di sela-sela kegiatan itu bisa mengupload kegiatan atau aksi nyata ke PMM. Kan tidak ada batas waktunya untuk itu, nggih, Pak. Mungkin batas waktunya di akhir nanti apabila sudah ada penilaian. Kemudian Bapak Ibu, kalau di sekolah kami, observasi sudah dimulai di bulan Februari. Kenapa? Karena di bulan Maret itu pembelajaran kan tidak efektif. Soalnya kan bulan puasa, tidak efektif banget. Jadi sudah dimulai di bulan Maret, hanya ada beberapa yang belum memang karena waktunya sangat terbatas. Jadi monggo Bapak Ibu bisa dilaksanakan bulan Maret ini juga tidak apa-apa. Yang penting oleh kepala sekolah dan oleh tim yang ditugasi begitu. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua tentang PAK. Bapak Ibu guru dulu semuanya sudah mengirimkan yang golongan 4A ke bawah, dimulai dari 3A, 3B, 3C, 3D, 4A itu ke Dinas Pendidikan, waktu Januari sampai 2022, Desember 2022. 2022 itu sudah dikumpulkan ke Dinas Pendidikan yang nanti akan dimasukkan disepakati. Kemudian yang 4B, 4C itu sendiri secara mandiri itu masuk di Simpak integrasi. Dan disepakati, kemarin sudah ada kegiatannya, kalau tidak salah, itu ada PAK bulan April ya Pak. Dan itu sudah dilaksanakan, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah dengan cekatan menyelesaikannya di meeting. Untuk yang integrasi, ini kami juga sudah keluar Bapak. Mohon nanti Pak Tarmo mungkin yang akan menjelaskan, itu kemudian dimasukkan di e-kinerja, ditambah PAK 2022. Nek mboten salah ngoten, terus mengke dipun napake melih. Kok ampun macet niku pripun niku. Itu saya coba buka beberapa aplikasi ke si ASN, itu tidak bisa, Pak. Jadi kenapa niku monggo nanti untuk ditanyakan nggih Bapak Ibu, karena ada pakar PAK-nya di sini nanti. Nggih ngaten Bapak Ibu, dari saya kita buka kegiatan webinar berbagi praktek baik kupas tuntas pelatihan mandiri, aksi nyata di PMM dan penilaian angka kredit dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktunya. Mohon maaf banyak salahnya. Pulau mboten berpantun Pak Budi, soalnya nggak bisa. Oke, matur suwun. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Riyadmi yang telah berkenan membuka acara webinar pada kali ini dan terima kasih untuk arahannya. Mungkin jadi kita lebih semangat. Baiklah, sampailah kita pada acara inti kita pada hari ini, yaitu pemaparan dari narasumber kita yang sangat luar biasa. Kegiatan ini akan dimoderatori oleh Ibu Sri Nurhasanti SPD MPD, Guru SMP Negeri 2 Wonogiri sekaligus Ketua MGMP Bahasa Inggris Suprayon 01 Kabupaten Wonogiri. Kepada Ibu Sri Nurhasanti SPD MPD kami persilahkan untuk memandu jalannya webinar kali ini. Cek Bu Santi? Ya, cek siap. Terdengar nggih? Iya. Dengar. Nggih.
Baik, terima kasih Mbak Hirna selaku host dan MC. Waktu yang diberikan kepada diri saya, mengingat waktu juga sudah menjelang siang, saya mau menyapa dulu. Selamat siang Bapak Tarmo, MPD. Ya, sudah siap ya Pak Selamat ya? siang, Bu Iya, Santi. Suara bisa oke. didengar? Iya, sangat jelas Pak, terima kasih. Baik, Oke, monggo. rekan-rekan di dunia maya yang bersama-sama dengan kami sekarang acara kegiatan webinar berbagi praktik baik kupas tuntas, pelatihan mandiri, aksi nyata di platform Merdeka Mengajar PMM dan penilaian angka kredit. Segera kita mulai. Sudah hadir bersama kita narasumber pertama yaitu Bapak Dr. Andis Tarmo MPD selaku Kabid PTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Baik, untuk Bapak Tarmo MPD, waktu untuk pemaparan 25 menit jadi Bapak. Setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada Bapak Dr. Andis Tarmo MPD, monggo waktu sepenuhnya kami haturkan. Dipersilakan, monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua MKKS Suprayono 1, yang kami hormati Bapak Ibu pengurus tim kreatif konten pendidikan dan pembelajaran atau yang dikenal dengan tim kreatif Suprayono 1 Kabupaten Wonogiri. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar kupas tuntas pelatihan mandiri aksi nyata platform Merdeka Mengajar dan penilaian kredit. Dan tidak lupa adalah kepada teman saya Mas Oyi Suyanto yang nanti akan menyampaikan terkait dengan aksi-aksi nyata yang telah diraih dan bagaimana terkait dengan bagaimana cara untuk bisa menyelesaikan PMM-nya dan mendapatkan sertifikat yang luar biasa. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan materi kupas tuntas pelatihan mandiri PMM dan penilaian angka kredit, dan fokus di saya adalah terkait dengan penilaian angka kredit. Nih, namun diperbesar Mas Budi, ya bisa diperbesar. Di slideshow Pak Gatot. Ya, monggo. Enable dulu, Mas di Gatot, enable. Enable Oh dulu gitu. baru di slide. Ya, Nggih. monggo. Oke, oke, Nggih, oke. sampun Pak. Nggih. Lanjut. Oke, terima kasih. Lanjut terkait dengan ini mengapa kok kami gambarkan peta bahwa Wonogiri ini luar biasa kondisi geografisnya, mulai dari ujung timur sampai ujung barat, selatan sampai utara, luar biasa sekali. Dan kita memiliki sekolah negeri itu sebanyak 846. Kemudian sekolah swastanya ada 984, yang lebih banyak sekolah swastanya. Kemudian untuk tenaga ASN kita itu ada 6.986. Kemudian ditambah yang lainnya dan sebagainya. Itu kemarin kami menghitung ada sekitar 12.000 sekian. Nah, inilah kekuatan kita untuk memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Wonogiri. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa saat ini yang dilayani oleh Bapak Ibu di Kabupaten Wonogiri karena ada sekitar 120-an siswa, baik mulai dari KB, PAUD, TK, SD, SMP. Nah, ini adalah menjadi aset kita dalam rangka untuk mempersiapkan anak didik kita untuk menjadi pemimpin bangsa. Lanjut, Mas Budi. Ya, ini tidak lupa Bapak Ibu, kita dalam bekerja itu harus tegak lurus terhadap visi dan misi Bupati serta Wakil Bupati Wonogiri periode tahun 2021 sampai tahun 2026, yaitu mewujudkan Wonogiri yang maju, mandiri, dan sejahtera. Di mana ini adalah sesuai dengan misi yang pertama adalah ini bidang pendidikan adalah menjadikan rakyat Wonogiri yang lebih pintar, lebih sehat, dan berbudaya. Ini semua ini adalah menjadi peran strategis Bapak Ibu guru, dan di tangan Bapak Ibu lah nanti Bapak Ibu bisa membentuk karakter siswa,
menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang pandai, anak yang sehat, dan anak yang berbudaya. Harapan kami ke depan seperti ini dan kita sudah bisa mempersiapkan anak didik kita menjadi lebih baik dan lebih siap menghadapi tantangan di kemajuan zaman nanti. Oke, lanjut Bapak Ibu yang kami hormati. Nah, ini terkait dengan jabatan fungsional sesuai dengan Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023. Ya, di mana di Permen PAN tersebut kita ya ada dua jenis jabatan fungsional, yaitu jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Nah, Bapak Ibu guru ini adalah masuk dalam JF keahlian. Kemudian di JF ini atau pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional ataupun ASN ke dalam jabatan fungsional, ini ada beberapa cara. Yang pertama adalah melalui pengangkatan pertama, yaitu pemerintah itu membuka adanya lowongan CPNS ataupun P3K. Kemudian yang kedua adalah perpindahan dari jabatan lain, mungkin dari struktural pindah ke jabatan fungsional. Nih. Kemudian yang ketiga adalah bisa melalui penyesuaian jabatan. Dan yang keempat adalah adanya promosi. Itu. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, di samping kategori jabatan fungsional tadi, itu ada jenjang jabatan fungsional keahlian. Di mana jabatan fungsional keahlian itu yang biasa kita sandang di SK-SK itu ada 4 kategori atau 4 tingkatan. Yang pertama adalah jabatan fungsional ahli pertama, yang kedua ahli muda, ketiga ahli madya, dan yang keempat adalah ahli utama. Nah, perpindahan jabatan ini sekarang ini Bapak Ibu sesuai dengan Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023 bahwa Bapak Ibu ini wajib mengikuti uji kompetensi. Dan saat ini kami sudah mendaftarkan Bapak Ibu yang memenuhi syarat untuk bisa diikutkan uji kompetensi. Jadi misalnya Bapak Ibu saat ini duduk di pangkat golongan ruang 3B, mau ke 3C, maka Bapak Ibu nanti harus mengikuti uji kompetensi. Kalau dinyatakan lulus, itu baru ikut uji, akan bisa diusulkan untuk kenaikan pangkat dan seterusnya. Lanjut, ya. Kemudian terkait dengan promosi Bapak Ibu, promosi jabatan fungsional guru, di sana ada promosi melalui kenaikan pangkat jabatan fungsional. Dan yang kedua ada kenaikan jenjang jabatan. Nah, kalau kenaikan pangkat jabatan fungsional dimulai dari golongan 3A ke 3B, 3B ke 3C, 3C ke 3D sampai pada 4E. Nah, itu. Dan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi ini dapat diberikan dan dipertimbangkan apabila telah memenuhi paling sedikit angka kredit kumulatif kenaikan pangkat. Ini. Jadi ini nanti akan kita bahas apakah nanti kita perlu dupa atau tidak. Itu nanti akan kita bahas di nanti. Kemudian masih lanjut tadi, yaitu terkait dengan perpindahan yang terkait dengan kenaikan jenjang jabatan. Kenaikan jenjang jabatan itu adalah perpindahan vertikal melalui kenaikan jenjang JF. Ya. Kemudian promosi kenaikan jenjang jabatan harus memenuhi persyaratan. Yang pertama adalah memenuhi angka kredit kumulatif. Jadi tolong tayangannya yang depan tadi, masih di depan. Nah ini. Jadi ini kenaikan jenjang jabatan itu adalah Bapak Ibu yang mau naik jenjang jabatan dari golongan dari jabatan guru pertama ke guru muda, dari golongan 3B ke 3C, yaitu Bapak Ibu wajib harus ikut uji kompetensi dan lulus. Kemudian Bapak Ibu dari golongan muda ke golongan madya, yaitu dari golongan 3D ke 4A, dan seterusnya. Itu adalah Bapak Ibu harus ikut uji kompetensi. Kemudian Bapak Ibu kalau nanti sudah ke 4C, mau ke 4D, nanti harus ikut uji kompetensi dan harus lulus. Ini. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah memenuhi angka kredit kumulatif. Yang kedua, mengikuti dan lulus uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan. Kemudian yang ketiga, ini yang tidak kalah penting, Bapak Ibu harus memiliki predikat kinerja paling rendah
baik dalam 1 tahun terakhir. Ini Bapak Ibu, maka nanti di sana ada pengelolaan kinerja, ada SKP dan sebagainya. Itu lanjut. Nah, terkait dengan angka kredit. Ini. Angka kredit jabatan fungsional. Nah, sekarang Bapak Ibu kami bertanya, apakah JF Guru wajib menilaikan DUPA? Seperti yang dulu-dulu, artinya pada waktu kita pakai Permen-Pan RB nomor 16 tahun 2009. Bapak Ibu wajib mengumpulkan dan menilaikan bukti fisik terkait dengan DUPA. Kemudian di sana ada kewajiban untuk pemenuhan PKB. Ada pengembangan diri, ada PI, KI. Walaupun nilainya lebih, kemudian nilai PKB tidak cukup, maka Bapak Ibu tidak bisa diusulkan untuk kenaikan pangkat dan seterusnya. Ini. Nah, kemudian apakah Bapak Ibu guru saat ini wajib mengumpulkan DUPA? Tidak. Saat ini Bapak Ibu tidak wajib mengumpulkan DUPA. Nah, bagaimana untuk mendapatkan nilai? Ya, Bapak Ibu nanti mendapatkan nilai angka kredit nanti akan dikonversikan dengan penilaian kinerja. Nah, dengan penilaian kerja yang diperoleh Bapak Ibu. Nah, siapa yang menilai penilaian kinerja? Yaitu atasan langsung. Nah, saat ini Bapak Ibu guru nanti yang menilai adalah kepala sekolah. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana perolehan angka kredit JF guru diperoleh? Nah, JF guru diperoleh atau angka kredit JF guru diperoleh itu nanti melalui konversi daripada penilaian kinerja. Apakah penilaian kinerja amat baik, apakah baik, apakah cukup atau perlu perbaikan atau kurang atau sangat kurang, itu nanti di sana ada koefisien nilainya, ada nilai-nilai dan angka-angkanya. Itu nanti belakang akan kami sampaikan. Kemudian bagaimana konversi predikat kinerja ke dalam angka kredit? Itu nanti akan kami jelaskan di belakang. Lanjut. Ya. Oke. Kemudian konversi predikat kinerja ke dalam angka kredit, ini Bapak Ibu. Pertama, itu adalah adanya penilaian kinerja dilakukan oleh atasan langsung sebagai pejabat penilaian kinerja. Melalui apa? Jadi penilaian kinerja Bapak Ibu itu nanti bisa dilakukan secara periodik dan bisa tahunan. Tapi kita biasanya menilaikan adalah tahunan. Contoh, Bapak Ibu kekurangan nilai hanya kurang 2 poin atau nilai angka kredit. Apakah Bapak Ibu harus menunggu 1 tahun untuk bisa naik pangkat? Tidak. Bahwa penilaian angka kredit itu nanti bisa dilakukan secara triwulan atau secara semester dan bisa tahunan. Nah, bagaimana perhitungannya? Yaitu nanti adalah jumlah bulan. Misalnya kita menilaikan triwulan 3, kemudian per berapa? 12. Karena dalam 1 tahun ada 12 bulan. Kali koefisien dan nanti nilai predikatnya berapa. Itu nanti akan ketemu sana. Yang nanti bisa ditemukan. Kalau ini Bapak Ibu akan melakukan penilaian evaluasi secara periodik. Tetapi rata-rata Bapak Ibu pada waktu mengevaluasi penilaian kinerja itu dilakukan pada akhir tahun. 1 tahun sekali. Nah, ini nanti Bapak Ibu harus belajar. Apakah nanti bisa secara periodik atau tahunan. Nah, kalau pengen ngoyak seperti zaman dulu kekurangan nilai kredit bisa diusahakan dalam penilaian bisa tahunan dan bisa melalui penilaian angka kredit pada waktu mau kenaikan pangkat dan sebagainya. Itu. Kemudian yang kedua, hasil penilaian kinerja berupa predikat kinerja. Nanti di bawah akan kami jelaskan. Dan manakala Bapak Ibu itu nanti memperoleh ijazah pendidikan formal, ya, yang lebih tinggi saat ini adalah S1 dan nanti mau ke S2, ya, dan kemudian ini adalah linear, maka ijazah Bapak Ibu nanti akan dihargai 25% dari angka kredit, ya, dari predikat kinerja tersebut. Jadi betul banyak peluang yang Bapak Ibu peroleh nanti. Dan Bapak Ibu untuk saat ini luar biasa, untuk kenaikan pangkat ini luar biasa karena apa? Karena ini sangat mudahnya. Yang kedua, karena kemarin sudah lama sekali tidak naik pangkat karena untuk PKB-nya tidak terpenuhi. Begitu tidak ada PKB ini Bapak Ibu banyak yang nilai cukup langsung mendapatkan nilai cukup dan itu nanti bisa digunakan untuk kenaikan pangkat maupun jabatan.
Nah, bagi Bapak Ibu yang mau naik jabatan, perpindahan jabatan dari guru muda, madya, kemudian utama, dan sebagainya, itu nanti Bapak Ibu harus ikut uji kompetensi. Nah, itu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah terkait dengan tabel konversi angka kredit yang kami sampaikan tadi. Manakala Bapak Ibu itu mendapatkan predikat kinerja sangat baik. Apakah mungkin Pak kita mendapatkan predikat sangat baik? Mungkin saja. Manakala Bapak Ibu itu adalah mempunyai kinerja yang luar biasa, melebihi daripada yang standar Bapak Ibu semuanya. Contoh, Bapak Ibu prestasinya luar biasa, hampir setiap bulan mendapatkan prestasi, sering membuat buku, membuat artikel, membuat apa, kemudian kontribusi ke sekolah itu luar biasa, sehingga Bapak Ibu sudah dinilai lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Bapak Ibu bisa mendapatkan nilai sangat baik. Tetapi kalau hanya biasa-biasa saja, mereka senior tapi orang tahu melebu kelas dan sebagainya, kok nilai sangat baik, itu nanti biasanya nanti kepala sekolah tak panggil. Yang sudah betul menilai sangat baik. Nah, kemudian kalau oke, nanti saya akan terjun ke sekolah dan nanti kami akan melakukan supervisi di kelas bagaimana nilainya yang panjang perlu itu. Nah, itu ternyata sebagian besar pas-pas tidak berani. Nah, itu. Tapi nggak apa-apa. Kalau nanti berani, oke, kita bisa nilai sebagaimana apa yang dinilaikan tadi. Itu. Kemudian yang kedua, nilai baik itu nanti dikalikan 100%. Kemudian nilai cukup atau butuh perbaikan, nanti nilainya adalah 75% dari koefisien per tahun. Kemudian kalau kurang, 50% dan nanti sangat kurang itu nanti 25%. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu semuanya. Ini bagi Bapak Ibu, ini tolong hati-hati. Bapak Ibu guru yang kena hudis sedang dan atau berat, itu Bapak Ibu tidak boleh dinilai baik. Ya, maksimal cukup atau kurang. Nah, kalau Bapak Ibu sudah dinilai cukup atau kurang, Bapak Ibu nanti ada beberapa hak yang hilang. Satu, kalau Bapak Ibu mendapatkan tunjangan profesi, Bapak Ibu tidak mendapatkan hak tunjangan profesi. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu tidak boleh mengajar minimal 24 jam. Bapak Ibu mengajar 36 jam pun itu dianggap tidak mengajar 24 jam. Jadi tunjangannya hilang. Yang ketiga, Bapak Ibu tidak bisa diusulkan kenaikan pangkat berikutnya. Maka hati-hati Bapak Ibu terkait dengan predikat kinerja, ini harus hati-hati. Nah, terutama terkait dengan kedisiplinan dan sebagainya itu nanti akan mempengaruhi daripada predikat kinerja. Itu ya. Kemudian untuk perhitungan koefisien angka kredit tahunan, Bapak Ibu, perlu kami sampaikan, di sana kita mulai dari yang paling tinggi, yaitu adalah ahli utama. Ahli utama itu diduduki oleh golongan 4D dan 4E. Itu nanti mendapatkan koefisien per tahun 50 angka kredit. Kemudian ahli madya, golongan 4A, golongan 4B, dan golongan 4C nanti mendapatkan nilai 37,5 angka kredit. Ahli muda mendapatkan nilai 25 angka kredit. Kemudian ahli pertama nanti 12,5 angka kredit. Lah, dari koefisien per tahun ini Bapak Ibu, itu nanti Bapak Ibu tinggal mengalihkan daripada predikat kinerja. Kalau baik nanti kali 100%. Kalau amat baik nanti dikalikan 150%. Itu Bapak Ibu terkait dengan tabel konversi angka kredit secara kuantitatif dan koefisien angka kredit tahunan. Lanjut. Ya, kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin Bapak Ibu kemarin kami minta untuk bisa mengumpulkan berkas yang nanti akan kami integrasikan. Di mana di sana ada aplikasi yang diberikan oleh Kemendikbud, ya, Kemendikbud ini adalah dikaitkan dengan PMM, ya, dari BKN, kemudian dari Menpan
sudah di-link-kan sehingga nanti ini ada suatu aplikasi untuk khususnya angka kredit yang dikenal dengan disepakati. Nah, disepakati itu singkatan daripada digitalisasi angka kredit konvensional ke integrasi. Jadi pada waktu penilaian menggunakan Permen-Pan RB nomor 16 tahun 2009 itu dikenal dengan penilaian angka kredit konvensional. Nah, kemudian diintegrasikan sesuai dengan Permen-Pan RB nomor 1 tahun 2023. Nah, kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, untuk aplikasi disepakati ini diperuntukkan siapa? Diperuntukkan bagi guru dan pengawas sekolah yang mempunyai pangkat golongan ruang, yaitu adalah mulai dari penata muda 3A sampai dengan pembina 4A. Nah, jadi kemarin Bapak Ibu yang mempunyai golongan 3A sampai dengan 4A, ini kami minta untuk mengumpulkan berkas mulai dari PAK terakhir, kemudian di sana ada SK terakhir, dan sebagainya. Itu sebagai bahan untuk memasukkan. Dari 8.000 orang, itu kami harus ngebut bekerja mati-matian siang malam. Kami mengerahkan tim dari Dinas Pendidikan untuk bisa menyelesaikan. Karena kami berbatas waktu. Kami hanya diberi waktu 2 minggu untuk mengerjakan sekian. Maka Masih pekerjaan 5 menit dibawa lagi Pak pulang. Tarmo, nggih. 5 menit Ya. lagi. Oh ya siap. Oke. Iya. Kemudian berikutnya adalah simpakin. Nggih. Nah, sistem Ya. informasi penyesuaian angka kredit itu diperuntukkan bagi Bapak Ibu yang saat ini menduduki ahli madya 4B ke atas. Itu kemarin diisikan oleh Bapak Ibu sendiri. Oke, lanjut. Ya, cepet-cepetan. Ya. Oke, ini terkait dengan dinamika angka kredit jabatan fungsional ini kemarin sudah kita sampaikan dan sudah kita selesaikan Bapak Ibu. Wonogiri alhamdulillah sudah selesai. Untuk kabupaten tetangga saat ini belum mulai, maka saat ini mungkin di kabupaten tetangga tidak bisa naik pangkat. Tapi Wonogiri sudah selesai, alhamdulillah, boleh jenjang TK, SD, SMP. Lanjut. Oke, nah ini Bapak Ibu, perbandingan kebutuhan kredit kenaikan pangkat dan jenjang jabatan. Di sana ada jenjang jabatan, ini untuk guru, karena merupakan keahlian, itu utama, madya, muda, dan pertama. Tapi untuk penyelia, terampil, mahir, dan pemula, itu karena keterampilan, nggak usah kita bahas. Itu. Nah, ini angka kredit seperti itu. Nah, kemudian peralihan metode penilaian angka kredit. Jadi yang pertama adalah melalui konvensional, kemudian kita integrasikan, setelah itu nanti di sana akan muncul nilai konversi. Oke, lanjut. Nah, biar cepat. Ini nilai-nilainya, Bapak Ibu nanti bisa mempelajari dan bisa meneliti apa yang ada di sana. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, nanti selama penyesuaian kredit konvensional ke integrasi itu nanti ada 5 kondisi. Ya, ada 5 kondisi penyesuaian angka kredit dari konvensional ke integrasi. Yang pertama, ada pangkat itu setara dengan jenjangnya. Pangkat setara dengan jenjangnya. Ya. Yang kedua, ada angka kredit telah melebihi untuk kenaikan jenjang jabatan. Nih, misalnya dari 3B ke 3C. 3B turah, itu nanti nggak bisa dipakai. Nah, kelebihan itu nanti nggak bisa dipakai untuk jenjang 3C-nya. Nah, mereka kalau angka kredit itu hanya bisa diperhitungkan di jabatan yang sama, di jabatan yang sama. Itu. Kemudian yang ketiga, angka kredit kurang dari angka kredit kumulatif minimal di dalam jenjangnya. Nah, dalam jenjangnya. Itu. Sebentar Pak Sri. Bentar nggih. Masih webinar. Pun nggih, ini sebentar gitu. Oh, webinar lebih narasumber. Sekedap. Nggih, 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 sekedap ya, sekedap. Nggih, nggih. Nggih, nggih, nggih Mas Pan nggih. Nggih. Sekedap ini Pak Kadinas telepon ya. Oke, kemudian yang keempat adalah pangkat lebih rendah dari jenjang. Kemudian yang kelima adalah pangkat lebih tinggi dari jenjang. Manakala nanti ada kondisi seperti ini, Bapak Ibu nggak usah bimbang, nggak usah ragu, nggak usah bingung. Saya harus masuk itu nanti kita harus lihat regulasinya. Gitu. Lanjut, Pak Rampung. Oke, Bapak Ibu nanti ada aplikasi yang disepakati. Nanti ada di sana ada perhitungan akumulasi kredit. Yang kedua ada penghitungan kebutuhan angka kredit dan yang ketiga ada ya
PAK PAK integrasi itu. Kemudian Bapak Ibu manakala nanti mau naik jabatan, naik jenjang, itu nanti kami harus mencetak minimal 6 lembar setiap orang. Ya, yang pertama adalah terkait, lanjut Mas. Ya, nih, uji kompetensi. Udah, udah, saya. Oke, sudah itu aja dulu. Nah, ini berarti ini yang pertama, yang terakhir tambah lagi. Oke, nanti di sana ada 6 lembar yang harus kami cetak, yaitu ada terkait dengan PAK, Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 yang Bapak Ibu miliki terlebih dulu. Yang kedua ada PAK perhitungan dan akumulasi kredit pada penilaian integrasi. Nah, kemudian yang ketiga ada perhitungan kebutuhan kekurangan akredit. Nah, kemudian yang keempat ada PAK integrasi dan seterusnya. Ini nanti Bapak Ibu, ini nanti Mas Budi tolong nanti di-share yang lengkap ya. Yang lengkap yang kami share yang terakhir tadi untuk dipelajari teman-teman. Itu. Termasuk Bapak Ibu manakala akan mengikuti uji kompetensi, ini sudah kami berikan beberapa rambu-rambu dan kisi-kisi apa yang harus Bapak Ibu kerjakan. Jadi materi uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan itu nanti di sana ada 3 materi kompetensi. Yang pertama manajerial, yuk lanjut Mas. Manajerial, yang kedua adalah sosial kultur, yang ketiga adalah teknis. Kemudian masing-masing di sana ada materi untuk manajerial ada 8, 8 konten, 8 isi yang harus Bapak Ibu pelajari dan kuasai. Kemudian sosial kultur itu nanti hanya 1, perekat kebangsaan. Nah, semua adalah pengalaman. Kemudian untuk teknis itu nanti adalah di sana untuk guru itu nanti adalah ada pedagogi, profesional, sosial dan kepribadian. Ini Bapak Ibu ini adalah materi kisi-kisi untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian ini perlu kami sampaikan jenis asesmennya UKKJ atau uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan, yaitu di sana untuk ahli pertama ke ahli muda itu nanti hanya mengikuti tes melalui tes pilihan ganda, yaitu 100% pilihan ganda. Kemudian untuk Bapak Ibu yang nanti dari ahli muda ke ahli madya dari golongan 3 D ke 4A, itu di samping nanti harus ikut tes pilihan ganda, ya. Kemudian nanti harus ada tes IC. Tes IC harus hati-hati Bapak Ibu. Betul-betul nanti kita harus ada latihan. Karena di sana Bapak Ibu pada waktu suka menulis, pengalaman disuruh menulis itu padahal Bapak Ibu hanya disuruh menulis 20 kata. Itu nanti Bapak Ibu terbuang waktunya di sana. Mungkin sampai setengah jam hanya nulis pengalaman dan sebagainya sehingga tidak kebagian waktu untuk soal-soal yang lainnya. Lanjut. Oke. Nah, ini terkait dengan butir soal sudah kami sampaikan, monggo nanti Bapak Ibu bisa pelajari sendiri sebagai gambaran saja. Lanjut. Nah, ini mekanismenya. Di sana ada mekanisme pelaksanaan tes tertulis, ya. Di sana ada beberapa yang perlu disikapi. Bapak Ibu nanti yang terpanggil itu nanti harus mengikuti langkah-langkah seperti ini nanti. Dan nanti Bapak Ibu akan kami pandu dan nanti untuk tesnya akan kami pusatkan di mungkin SMP dalam kota. Karena di sana kami bisa memantau dan nanti akan ditempatkan di beberapa tempat gitu. Itu saja Bapak Ibu yang kami hormati. Yang lainnya nggak usah kami jelaskan. Bapak Ibu nanti bisa mempelajari sendiri. Nanti Pak Budi akan nge-share yang lebih lengkap yang kami share terakhir tadi. Demikian Bu Santi, Mas Ya, Budi, dan tim baik. kreatif yang kami hormati. Iya, Laporan dari kami. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tarmo. Yang jelas ini Pak, merubah mindset kita jadi naik pangkat nggak seperti terbayang dulu ya Pak. Dulu kayak itu kok berat, sulit sekali gitu ya Pak ya. Kelihatannya ini lebih memberi motivasi untuk naik pangkat. Baik, setelah kegiatan pemaparan ada acara untuk tanya jawab. Kami sediakan waktu sekitar 10 menit kepada Bapak Ibu peserta jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada Bapak narasumber kita yang pertama. Saya lihat ini di kolom chat, ini coba saya tengok ini. Ini Pak, ini ada yang mau bertanya Pak Tarmo. Dari Ibu Riatmi ini yang bertanya ini. Bu Riatmi yang bertanya. Pak Tarmo mau bertanya, Simpak integrasi sudah terbit dan mendapat nilai yang melebihi ketentuan untuk ke pangkat berikutnya. Bagaimana cara mengajukan PAK untuk PAK integrasi yang sudah dimiliki? Ini Pak, ini pertanyaan dari Ibu Riatmi. Yang sudah dia apa Bu? Jadi
Simpak integrasi sudah terbit dan sudah Ah. mendapat nilai melebihi ketentuan untuk ke Hmm. pangkat berikutnya. Bagaimana cara mengajukan PAK untuk PAK integrasi yang sudah dimiliki? Itu Pak Tersebut. pertanyaan dari Bu Riatmi. Pun nika mawon. Jadi Atau sekalian atau satu-satu dulu Pak. Ini juga ada lagi nih dari Pak Budi. Ya. P3K kenaikan pangkatnya bagaimana? Ada tidak? Apakah hanya golongan 9? Ini dari Pak Budi. 2 itu dulu Pak. Monggo. ya, terima kasih. Oh. Yang pertama dari Bu Riatmi, sesuai dengan apa yang kami sampaikan tadi, di sana ada terdapat penyesuaian akredit konvensional ke integrasi. Ya. Kemudian tadi sudah kami jelaskan ada 5 kondisi dalam teknis penyesuaian akredit dari konvensional ke integrasi. Yang pertama, pangkat setara jenjang jabatan. Jadi podo balance, ya balance antara angka kreditnya yang diajukan dengan ketentuan syarat minimal sudah balance, minimal adalah sama. Itu. Kemudian yang kedua, angka kredit telah melebihi untuk kenaikan jenjang jabatan. Angka kreditnya lebih. Nah, ini seperti yang ditanya oleh Bu Riani tadi. Apakah nanti bisa diperhitungkan untuk jenjang jabatan berikutnya? Untuk jabatan berikutnya yang sudah beda jabatan dari guru muda ke guru madya itu tidak bisa diperhitungkan. Maka Bapak Ibu itu nanti wajib untuk mengumpulkan angka kredit sesuai dengan ketentuannya. Sesuai ketentuannya. Ya. Jadi ora iso nabung. Nah, bisa diperhitungkan, tapi untuk perolehan berikutnya itu nanti adalah menggunakan syarat minimal. Kalau 50 ya 50, kalau 100 100, 150 150 itu dalam satu jenjangnya. Misalnya adalah dari golongan 4A ke 4B itu butuh 150. Ya, di sana di 4A pada waktu dari 3D saya adalah di sana kelebihan 50. Oh, berarti nanti saya tinggal menambahkan 100, tidak bisa. Bapak Ibu nanti wajib mengumpulkan minimal ya harus 150. Tidak bisa ditabung. Gitu Bu ya. Itu. Kemudian yang kedua untuk Pak Budi. Pak Budi terkait untuk bagaimana untuk kenaikan pangkat untuk P3K. P3K ini tidak ada kenaikan pangkat, adanya adalah kenaikan kategori jabatan. Jabatan saat ini yang diperoleh oleh teman-teman P3K itu adalah jabatan berapa? Jabatan 9. Kelas 9. Nah, kalau Bapak Ibu nanti mau naik jabatan ke kelas 10, itu ada beberapa syarat ketentuan. Syaratnya apa? Bapak Ibu yang mungkin memiliki atau setelah P3K itu mau melanjutkan kuliah di S2, syaratnya harus linear. Nah, misalnya Mas Budi ini adalah guru mapel IPA. Kemudian Mas Budi di S2-nya mengambil manajemen, magister manajemen. Itu nanti tidak linear, itu nanti tidak bisa dinilai. Mas Budi hanya mendapatkan ilmu, tapi tidak bisa dinilaikan angka kreditnya. Itu. Jadi memang untuk sementara ini sesuai dengan Permenpan RB untuk Untuk P3K ini belum ada regulasi yang mengatur terkait dengan kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan. Itu. Kalau naik kelas, jabatan kelas itu nanti bisa dengan beberapa regulasi. Tapi sementara ini belum diterapkan. Kemudian di sana ada peraturan terkait dengan Undang-Undang Manajemen ASN bahwa P3K ini sementara belum diizinkan untuk bisa mengikuti ya peningkatan daripada kuliahnya ya dari S1 ke S2 ini sementara belum. Nah, di sana masih terbelenggu adanya Bapak Ibu guru P3K itu nanti diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensinya itu hanya 24
JP dalam 1 tahun. Lah, mudah-mudahan nanti ini ada regulasi-regulasi baru yang bisa dipakai untuk teman-teman kita. Kami kemarin mau matur teman-teman kita yang P3K, bagaimana? Terus KP sudah daftar lagi, sudah ikut di sana, ya aku diam saja. Mudah-mudahan nanti bisa dipakai. Tapi mungkin punya semangat yang lain. Saya tidak ingin memanfaatkan apa namanya ijazah saya, tetapi saya nanti akan pengen meningkatkan kompetensi saya, mungkin juga bisa. Itu. Jadi ini mohon maaf karena ini kita terbentur regulasi terkait dengan P3K. P3K masih terbelenggu oleh aturan yang tidak seluas seperti di PNS. Gitu Mas Budi ya. Nggih, Sementara nggih, nggih. jawabannya seperti itu. Nggih, Nah, nggih. tapi Nggih, terima mohon kasih. izin kami Nggih, sampaikan, Mbak. Tambah satu. nggih, Untuk P3K saat ini kan sudah bersenang hati. Saat ini juga nggih. ada kenaikan gaji berkala. Wonogiri Oh, sudah menerapkan, alhamdulillah. sudah Iya. menerbitkan 2 kali. Ya, tahun Oh, sama ya, Pak? Tiap tahun, 2023 Pak? Sama. sama. Berkala Dan juga 2 bahkan tahunan. gaji P3 itu Oh, lebih tinggi. Ya, oh, gaji P3K, iya. gaji P3K baru 0 tahun misalkan. Sudah serdik Ya, minimal, sudah punya keluarga, minimal 7,5 juta. Gaji 1 bulan. ya, ya. Nah, Wah, nah, luar kemarin kalau biasa ini. dihitung-hitung dengan PNS itu sama-sama serdik. Serdik itu mungkin hanya 4 juta sekian. 4 juta aja Ya, untuk yang PNS oke. dari Nggih. dari bukan P3K ya, PNS. Bedanya P3K dengan itu. Maka P3K diberikan sesuatu yang lebih. Tapi ini ada tuntutan lagi. P3K juga pengen adanya pensiun. Nah, dana pensiun seperti ini. Padahal pensiun PNS itu adalah iuran kita masing-masing. Sementara P3K belum nyiur. Nah, itulah itu nanti menjadi pemikiran kita bersama. Gitu, terima kasih. Nggih, Monggo, nggih, terima mungkin ada kasih pertanyaan banyak lagi? Bapak ya. Oke, Ya, bagaimana para peserta? Mungkin ada yang mau bertanya langsung kepada Bapak narasumber kita yang pertama. Kami berikan kesempatan. Silakan untuk bisa raise hand atau bisa bisa buka mic-nya untuk bertanya secara langsung. Monggo kami berikan kesempatan satu penanya secara langsung. Monggo, adakah? Ya, kalau belum ada, ini di chat ada satu lagi Bapak pertanyaan dari Ibu Marfuah. Apakah aplikasi disepakati sudah bisa digunakan? Kalau sudah, caranya bagaimana ini Bapak? Untuk aplikasi disepakati tadi Bapak. ya. Pertanyaan dari Oke, Ibu di Marfuah. Oke, Bon. sambung. Oke. Aplikasi disepakati Disepakati. Oke. ya disepakati sudah digunakan dan saat ini Bapak Ibu sudah menerima ya PAK integrasinya dan sudah kami bagikan semuanya. Ini baru selesai kemarin dan yang sudah kami bagikan ini sebagian sudah saat ini sudah kami pakai untuk pengusulan kenaikan pangkat untuk bulan April. Yang April itu nanti sudah kami ajukan. Ada sekian ratus orang. Dan ini Bapak Ibu perlu kami sampaikan sesuai dengan Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 untuk kenaikan pangkat ini berbeda dengan dulu. Kalau dulu dalam 1 tahun hanya 2 kali, ya bulan April dan bulan Oktober. Lah ini 6 kali dalam 1 tahun. Yaitu kenaikan pangkat per 1 Februari, kemudian per April, per Juni, per Agustus, per Oktober, dan per Desember. Jadi setiap 2 bulan sekali Bapak Ibu bisa naik pangkat. Sehingga Bapak Ibu kalau pengen mengejar nilai hanya kurang sedikit, tidak usah menunggu 1 tahun, Bapak Ibu bisa menilaikan daripada penilaian kinerjanya tidak harus menunggu 1 tahun. Bisa 3 bulan langsung mengajukan. 6 bulan bisa mengajukan untuk dinilai oleh atasannya. Itu. Jadi tidak harus menunggu 1 tahun. Gitu ya. Itu. Nah, dan sudah dipakai. Disepakati sudah dipakai. Memang Bapak Ibu guru yang golongan 3A sampai dengan 4A itu tidak mengerjakan sendiri. Sudah kami lembur semua sebanyak 8.000 orang dalam waktu 2 minggu. Nah, kemudian untuk yang simpakin, yang 4B ke atas, memang kemarin kami minta untuk mengisi sendiri-sendiri. Karena Bapak Ibu yang 4B ke atas sudah kami anggap matang, sudah dewasa, sudah paham terkait dengan pengisian ini. Maka itu regulasi seperti itu dan sudah kita manfaatkan dan ini sudah
diambil semua sebagian besar Iya, PAK-nya. iya. Terima Begitu? kasih banyak Bapak. Berarti Ya. sudah nggih Pak nggih. Dan mudah-mudahan Nah, Ibu Dwi Marfuah sudah bisa menerima. Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi nih Pak pertanyaan dari teman-teman. Mudah-mudahan sudah mendapatkan pencerahan sehubungan dengan penilaian angka kredit. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan, mari kita lanjutkan dengan sesi foto pertama dulu, foto bersama dulu. Mumpung Bapak Tarmo masih bersama kita, monggo teman-teman ini dibuka videonya ya, teman-teman host, monggo ini untuk mengambil gambar bersama-sama. Ya, kelihatannya Pak Tarmo ada acara yang lebih penting lagi tadi. Monggo, sebelum Bapak Tarmo meninggalkan mimbar ini, karena ada tadi sudah detail oleh Bapak Kepala Dinas, monggo foto bersama kita mulai. Monggo, ya. Oke. Sudah belum Mas Gatot? Oke, ini layar pertama. Baik, monggo J. Layar kedua sudahkah? J. J. Berikutnya. J. Bagaimana Mas Gatot? Foto dengan peserta. Alhamdulillah sampai menit ini sudah tergabung 164 peserta melalui Zoom meeting. Mungkin kami yakin sebagian bergabung lewat live streaming YouTube kami ya, karena mungkin ada yang kesulitan masuk melalui link Zoom kami. Baik, teman-teman semua, terima kasih banyak kepada Bapak narasumber yang hebat, Bapak Tarmo MPD. Terima kasih banyak Bapak pencerahannya. Semoga kami semakin termotivasi untuk naik pangkat ya, tidak seperti dulu lagi harus bertumpuk-tumpuk kertas yang harus kita siapkan ini Bapak ya, mudah-mudahan sekarang kita lebih termotivasi lagi untuk menjadi lebih baik dan kenaikan pangkat bukan sesuatu yang menakutkan. Terima kasih kepada Bapak Tarmo. Seandainya Bapak masih ada kepentingan selanjutnya, monggo Bapak dipersilahkan melanjutkan. Tapi seandainya berkenan membersamai kami sampai selesai, kami akan sangat berterima kasih sekali. Betul, Bapak. Terima kasih banyak. Jin, monggo Bapak matur nuwun sangat. Mau ke Solo. Oh, monggo Pak, ngatos atos nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Bapak Tarmo. Baik, teman-teman hadirin di jalur daring yang luar biasa, masih ada satu narasumber yang sangat kita tunggu, yaitu narasumber yang kedua, Bapak Uyi Suyanto SPD, SD, MPD. Sudah bergabung dengan kami ya, Mas Uyi ya? Iya, Kelihatannya masih sangat muda, saya panggil Mas saja Ibu ya. Iya, Baik, ya. Baik, sebelum narasumber kita menyampaikan paparannya, kami akan membacakan dulu CV dari narasumber kita. Nama Uyi Suyanto SPD SD MPD. Aktivitas beliau adalah yang pertama, beliau adalah Kepala Sekolah Penggerak SD Negeri 2 Sambirejo, Slogoimo. Beliau ini juga co-kapten dari belajar.id Wonogiri. Beliau ini juga guru pamong PPG Universitas Muhammadiyah Surakarta, Daljab dan Prajab. Beliau ini juga pengajar praktik guru penggerak. Beliau ini juga narasumber dan tim Monef pemanfaatan Chromebook untuk pembelajaran. Ini saya juga berpenasaran, ini apa itu ya Chromebook ini? Ini mungkin nanti bisa sedikit disinggung ya Mas Uyi ya. Kemudian beliau ini juga narasumber berbagi praktek baik BBGP ya, jadi Balai Besar Guru Penggerak Jawa Tengah. Kemudian beliau ini juga, nah ini penelaah aksi nyata PMM ya,
Berikutnya, beliau ini juga tim kreatif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, dan beliau ini juga konten kreator. Nanti kalau Bapak dan Ibu ingin tahu lebih banyak, beliau ini media sosialnya juga namanya Uli Suyanto. Begitu ya Mas ya. Mudah-mudahan Beres, Bu. tidak keliru yang saya bacakan ini. Nah, baik, ini kita sudah nggak sabar ini menunggu narasumber yang masih muda tapi kok sudah sekian banyak ini prestasinya ini ya. Mohon disampaikan ini pemaparannya. Mohon maaf Mas Uyi, kami siapkan waktu 25 menit nanti yang selanjutnya untuk tanya jawab. Monggo kepada narasumber kita dipersilahkan untuk memulai pemaparannya. Waktu dimulai dari sekarang. Monggo dipersilahkan. Ya, lalu bagaimana suara saya dapat terdengar dengan jelas? Ya, alhamdulillah terdengar. Oke, J. Ya. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang berbahagia, saya mengikuti Pak Budi terlebih dahulu tadi mengakhirinya dengan pantun. Saya tak memulai dengan pantun ya Pak Budi. Pantun saya seperti ini. Siap. Ikan paus, ikan lumba-lumba, air tawar, segar rasanya. Cakep. Kalau ingin lulus aksi nyata, yuk kita belajar bersama. Cakep. Satu lagi Pak Budi. Luar biasa ini. Sambal terasi dicampur teri. Sambal bawang pedas rasanya. Sambal kreasi 01 Wonogiri memang tiada duanya. Cakep. Cakep banget kalau ini. Oke, matur suwun untuk Bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati segenap panitia, Pak Tarmo sebagai narasumber dan juga Bapak Ibu peserta yang berbahagia, mengawali perjumpaan pada siang hari ini, monggo senantiasa kita haturkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan banyak sekali karunia, limpahan nikmatnya kepada diri kita. Terbukti di siang hari ini di tengah-tengah aktivitas Bapak Ibu semuanya, di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing dengan aktivitas kita masing-masing, tapi ternyata kita juga masih mampu untuk menyempatkan diri, meluangkan waktu, meningkatkan kompetensi diri kita, bagaimana supaya nanti ada keseimbangan, selain kita nanti juga mengajar, tapi kita juga punya kewajiban yang lain, yaitu belajar juga. Dan pada kesempatan pagi siang hari ini, kita akan belajar bersama bagaimana tips dan trik supaya aksi nyata Bapak Ibu semuanya yang sudah diunggah di PMM itu lolos, tidak ada pengembalian, tidak ada banding, dan lain sebagainya. Di awal tadi Pak Budi sempat curhat bahwasanya sering sekali wirawiri ya, banding, kembalikan lagi, banding, kembalikan lagi. Nah, di siang hari ini nanti coba akan kita bahas bagaimana sejatinya supaya aksi nyata kita itu akan lebih mudah, lebih cepat, dan lain sebagainya. Dari berbagai aktivitas yang sudah disampaikan oleh rekan moderator tadi, saya akan memanfaatkan kompetensi saya yang hubungannya dengan tim penelaah aksi nyata yang saat ini saya berada di batch 1 untuk Wonogiri itu saat ini itu baru 1, tetapi untuk di batch 2 yang pengumumannya masih nanti sore untuk tambahan tim penelaah itu mudah-mudahan nanti ada tambahan. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, waktu tersisa kurang lebih 10 menit ke pukul 2. Walaupun tadi moderator sempat memberikan waktu saya kurang lebih 20 menit, tetapi kok kelihatannya ketika di atas pukul 2 itu kurang afdal, Bu Sri. Sehingga mohon maaf, ini nanti mungkin kita cekak aos kemawon. Bagaimana di pukul 2 nanti hadirku hadirku terbuka, Bapak Ibu nanti bisa langsung cus OTW ke pangkalannya masing-masing. Dengan demikian, ini materi saya jujuk mawon ini ya. Sebenarnya saya punya beberapa slide, tapi nanti mungkin secara detail, contohnya saya kirim ke Pak Budi. Pak Budi bagaimana nanti contoh-contoh aksi nyata saya, bagaimana nanti template saya, nanti di situ sudah saya berikan contoh Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu nanti bisa ATM amati, tiru, dan silahkan untuk dimodifikasi sedemikian rupa semaksimal mungkin sehingga untuk nilai plagiasinya itu minim sekali. Nah, Bapak Ibu, saya langsung pada materi ini. Di paparan saya ini, kami sebagai tim penelaah aksi nyata itu di dalam memberikan penilaian, di dalam menelaah itu hanya disiapkan 5 tombol Bapak Ibu.
Jadi begitu masuk kepada aplikasi yang namanya CMS, Content Management System, yang dihadapkan dengan sekian banyak aksi nyata oleh guru se-Indonesia, dari jenjang TK, SMP, SD, SMP, SMA, dan juga SMK, kita berhak menilai manapun, maka tombol yang bisa kita klik itu hanya 5. Tombol yang pertama itu adalah plagiasi. Dan untuk plagiasi saat ini itu sudah by system. Jadi tidak manual, tim penelaah itu memberikan plagiasi itu tidak. Khusus untuk tombol plagiasi ini sudah disiapkan. Jadi seluruh aksi nyata yang lolos kepada tim penilai itu adalah sudah pasti lolos plagiasi. Nah, kemudian yang kedua yang kami nilai itu adalah adanya dokumentasi. Dokumentasi ini ada 2 jenis, Bapak Ibu. Dokumentasi yang pertama itu adalah dokumentasi pada saat kita menyebarkan informasi. Jadi pada saat jenengan rapat, pada saat jenengan memberikan materi di KKG, di MGMP, menyebar flyer, menyebar angket, dan lain sebagainya. Itu adalah dokumentasi saat kita melakukan aksi. Nah, kemudian yang kedua itu adalah dokumentasi bukti yang kita sebarkan atau bahannya yang kita publikasikan itu apa. Jadi misalkan jenengan di KKG menyampaikan materi, berarti bentuk dokumentasinya ada 2. Satu adalah foto pada saat jenengan menyampaikan materi di MGMP, kemudian dokumentasi yang kedua itu adalah bahan tayangnya, materinya. Bisa PowerPoint-nya atau bisa posternya. Ini yang kedua, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, tombol ketiga yang bisa kami klik adalah dokumentasi berkaitan. Banyak juga Bapak Ibu yang ketika melakukan aksi nyata itu dokumentasinya kurang berkaitan. Contohnya, kita harusnya itu menyebarkan pemahaman pada saat rapat, pada saat MGMP, KKG, dan lain sebagainya. Tetapi kadang yang diunggah itu adalah dokumentasinya tidak berkaitan, tidak nyambung. Misalkan malah di lapangan, misalkan malah di halaman pada saat upacara, dan lain sebagainya. Inginnya itu ada dokumentasi, tetapi dokumentasinya itu tidak nyambung. Nah, kalau dokumentasinya tidak nyambung, berarti kita klik di situ. Mohon maaf, ini tadi yang kedua itu sebetulnya tidak ada dokumentasi yang bisa kita klik. Tapi tidak mengubah persepsi kita. Ada atau tidak ada, kalau ada berarti nanti ya tidak kita klik seperti itu. Oke, kemudian yang keempat, Bapak Ibu, adalah tidak ada umpan baliknya. Jadi, setiap aksi nyata, jenisnya apapun, itu harus ada yang namanya umpan balik, Bapak Ibu. Harus ada yang namanya umpan balik. Umpan balik itu dari siapa? Dari audien. Audien kita apa? Ketika jenengan KKG, MGMP, berarti memang audiennya, teman-temannya itu adalah yang memberikan umpan balik adalah rekan-rekan guru. Tetapi ketika jenengan menyampaikan materi di dalam ruangan, misalkan hubungannya dengan materi keyakinan kelas, disiplin positif, kemudian memberikan sosialisasi tentang PBD dan lain sebagainya, tentu nanti yang memberikan umpan balik adalah juga pihak-pihak terkait. Siapa? Bisa siswa, bisa rekan guru, ataupun yang lainnya. Umpan balik yang ada di dalam materi, yang ada di dalam aksi nyata, dan itu ikut kita unggah. Bukan umpan balik yang kita minta untuk komen, yang kita minta untuk memberikan respon, dan lain sebagainya, bukan itu. Tapi adalah umpan balik yang ada di dalam aksi nyata yang ikut diunggah di dalam PMM. Itu ada beberapa yang memang harus sesuai petunjuknya, harus ada siswa, harus ada guru, harus ada kepala sekolah, namun ada juga yang bebas. Kalau ada ketentuannya, berarti Bapak Ibu harus taati ketentuannya, siapa yang memberikan umpan balik, dengan pertanyaan apa. Tetapi ketika tidak ada ketentuan seperti itu, Bapak Ibu bebas saja, boleh ditulis tangan, boleh dengan Jamboard, boleh dengan aplikasi yang lainnya. Intinya ada umpan balik dari anak ataupun dari audien yang kita berikan penyebaran informasi tadi. Nah, terakhir Bapak Ibu, ketika tidak ada plagiasi, ketika tidak ada dokumentasi, mohon maaf ini tak lengkapi sekalian aja.
kemudian tidak ada umpan balik, dan yang terakhir ini tentu saja nanti adalah lolos validasi. Jadi kami itu hanya diminta mengeklik salah satu dari 5-nya. Plagiasi tidak. Ini kok tidak ada plagiasi, tidak ada dokumentasi, berarti kita klik, nggak bisa lanjut. Kok dokumentasinya tidak berkaitan, berarti kita klik di sini. Kok tidak ada umpan baliknya, berarti kita klik di sini. Kok semuanya terdeteksi lolos, oh berarti nanti kita tinggal mengeklik yang lolos validasi ini, Bapak Ibu. Jadi tugas kami itu hanya melihat itu tadi, dari seluruh aksi nyata itu kita identifikasi adakah dokumentasinya, dokumentasinya apakah berkaitan, kemudian apakah juga ada umpan baliknya. Ketika itu sudah terpenuhi, maka besar kemungkinan untuk lolos validasi, Bapak Ibu. Berapa lama prosesnya ini yang kami tidak bisa menentukan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena tugas kami, tim penilai, tim penelaah itu ya hanya menilai. Yang mengeluarkan sertifikat itu siapa? Itu adalah nanti kementerian. Ibaratnya kalau Pak Budi ini tim penilai PAK di kabupaten itu, ya tugasnya hanya menilai saja. Nanti yang mengeluarkan SK, yang mengeluarkan sertifikat, yang mengeluarkan KP itu dinas atau BKD. Sama halnya dengan tim penilai ataupun tim penelaah aksi nyata ini, tugas kami pun sebetulnya juga sangat sederhana, hanya memberikan centang-centang itu tadi. Dan nanti yang mengeluarkan itu adalah dari pihak kementerian lagi, bukan kami sebagai tim penilai. Dengan kata lain, ketika kita gambarkan, kita ibaratkan gitu adalah jenengan sebagai guru seluruh Indonesia itu mengirimkan aksi nyata, dan itu ditampung oleh kementerian, baru kementerian itu didistribusikan kepada para tim penilai. Nah, ketika tim penilai ini nanti sudah selesai bekerja, sudah melaksanakan tugasnya, dikembalikan lagi ke kementerian, baru didistribusikan ke Bapak Ibu semuanya. Berapa lama prosesnya, itu yang tidak bisa kami pastikan. Tetapi kalau di kami, ini biasanya cepat Bapak Ibu, karena kita diberikan deadline. 1 minggu itu rata-rata 50 aksi nyata, itu yang kami telaah. Sehingga kami sebetulnya cepat Bapak Ibu. Tapi kok lama banget kepada panjenengan, nggih, wallahu alam, itu masih di mana, nggih, kami sendiri juga tidak tahu, dan juga sering muncul pertanyaan itu kepada kami, kok sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ini belum di validasi, ini bagaimana, nggih. Sebetulnya kami sudah memvalidasi, tetapi sekali lagi pemenang untuk mengeluarkan sertifikat itu adalah dari kementerian sendiri. Nggih, ngoten Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, 3 menit untuk mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Mohon maaf sekali ini agak tergesa-gesa mengingat waktu dan lain sebagainya. Di tempat kami juga sudah mendung, geludak-geluduk Bapak Ibu. Di zona Slogoimo, monggo barangkali ada pertanyaan atau nanti lebih jelasnya segala sesuatunya kami share ke Pak Budi, dan juga Bapak Ibu bisa mengunjungi akun sosial media saya. Monggo. Oke, terima kasih Mas Uli selaku Nggih. narasumber ini yang luar biasa ya. Saya dengar ini sertifikatnya sudah lebih dari 30-an ya. Saya juga kirim 6 saja dapat 5 yang 1 terkatung-katung ini juga ini. Oke, Karena nggih, tadi ditunggu. ya ketahuan ini karena belum ada umpan baliknya ini ya, ternyata itu ya. Jadi itu sumbernya. Baik, monggo ini Bapak dan Ibu, kalau ada yang mau bertanya silahkan tuliskan di kolom chat. Mumpung kita ini masih bersama dengan narasumber yang memang sudah mengalami langsung ya, jadi sudah tahu betul ya bagaimana sih trik-triknya supaya bisa aksi nyata kita itu lolos. Monggo ini, atau ini saya masih belum melihat ada yang mau bertanya ini. Ya, jadi sekali lagi ini Mas Uli ini hanya validasi ya Mas ya. Jadi untuk ya, betul, Bu. masalah Saya hanya validator saja, pemenang kami itu ya. hanya mengeklik tombol ini tadi dari kelima tombol itu. Dan nah, harapannya panjenengan kan yang diklik yang hijau ini, nggih, yang lolos validasi ya, ini harapannya panjenengan. Harapannya begitu ya. Iya, dan saya pun juga sangat manusiawi sekali Bu, kalau dari saya nggih, memudahkanlah untuk teman-teman karena saya menghargai jerih payahnya, sudah meluangkan waktu, meluangkan tenaga dan lain sebagainya. Niki apalagi sesama Wonogiri ya Mas. Iya. Iya. Kalau pengalaman dari saya itu yang Wonogiri saya menjumpai itu baru 1 Bu, dari SMA 1 Praji, selebihnya itu tetangga semua, Klaten, Karanganyar itu. Iya. Begitu Nggih, sebetulnya kami bisa mencari, tapi nggih sangat terbatas sekali. Bebas tapi terbatas gitu. Tidak bisa mencari punya Wonogiri, Pak Budi, Bu Sri dan lain sebagainya, Bu Riatmi itu enggak bisa. Iya. Sesuai dengan
dengan yang menjadi tugas kita. Seperti hanya Pak Pudi lah ketika menilai PAK kan sudah diplot-plot-plot ini jatah jenengan dan lain sebagainya gitu. Terima kasih banyak ini Mas. Ini saya melihat masih ada belum ada yang mau bertanya ini Mas. Kelihatannya mereka ini sudah apa ini ya? Sudah kepentok jam ini Mas kayaknya ini ya. Ini Betul. mungkin karena Nanti hadir bisa kecil. juga dilanjut di Baik. grup ya, karena saya juga ada di Iya. dalam grup. Barangkali nanti ada sharing di Ngoten sana, ya. bisa mungkin kami respon nanti. Nggih. Baik, terima kasih. Sepertinya ini tidak ada yang bertanya nih Mas. Mungkin saking mikir mereka akan nyata-nyata beraksi sepertinya Mas ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sepertinya ini teman-teman menghendaki sudah bertanyanya mungkin nanti ya berkelanjutan setelah ini. Baik, sebelum saya serahkan kepada pembawa acara, saya mau menutup dengan pantun juga ini Mas. Monggo. Ya, oke, baik ya. Pantun dari saya ini. Tukang bubur membawa tongkat. Cakep. Tukang parkir bawa peluit. Cakep. Berkumpul orang-orang hebat. Kita fakir bersama orang-orang yang pelit. Nah, gitu ya. Terima kasih ilmunya Mas Uye. Iya. Ilmunya dari Pak Tarmo, kita jadi semakin tahu bagaimana kita mempersiapkan aksi nyata ya. Kalau memang benar-benar kita melaksanakan, kita membuat, saya kira tidaklah sulit ya untuk melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya selaku moderator apabila ada kurang, kami mohon maaf. Selanjutnya kami kembalikan kepada Mbak Hirma selaku pembawa acara. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Mbak Hirma, terima kasih. Ya Mas Iwi. Ya, siap Bu Santi. Terima kasih pada Bu Santi yang telah memandu acara webinar kita pada siang hari ini. Demikian tadi pemaparan dari para narasumber. Semoga dapat menambah wawasan Bapak Ibu peserta webinar semuanya. Acara ke-6 yaitu informasi dari panitia. Namun karena keterbatasan waktu, informasi akan disampaikan di grup WhatsApp ya Bapak Ibu. Jadi kita langsung ke acara selanjutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, acara demi acara telah kita lalui dan sampailah kita pada penghujung acara pada hari ini. Memasuki acara yang ke-7 yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih kepada para peserta yang telah berpartisipasi pada acara hari ini dan juga apresiasi pada tim kreatif konten pendidikan dan pembelajaran Suprayon 01 yang telah menyelenggarakan acara luar biasa ini. Semoga Bapak Ibu peserta webinar yang telah mengikuti kegiatan pada siang hari ini mendapatkan nilai positif dari acara hari ini dan membawa dampak baik untuk kedepannya. Saya, Herma Rusdianawati, pembawa acara pada hari ini, pamit undur diri. Burung pelikam, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di acara berikutnya. Akhirul salam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.